Oke, sudah saya record. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Rizky minta maaf karena harusnya kita kuliahnya jam 9 ya, karena ada rapat mendadak. Jadinya kita undurkan jam 1 tadi ya. Nah, untuk saat ini pembahasan terkait materi yang tujuh yaitu terkait dengan stack gitu ya. Nah, untuk pemaparannya silakan ada kelompok yang saat ini harus maju. Sudah ada semua belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok stack atau tumpukan dengan anggota yang pertama Dwi Putri Cahyati NIM 31300200003 dan yang kedua Nurul Rizka Novita NIM 31300200011 dan yang ketiga Ali Farul Rizky dengan NIM 31300200022 dan anggota yang terakhir Muhammad Firman Sahrul Ramadan dengan NIM 31300200025. Pengertian stack. Tumpukan atau stack adalah satu set atau urutan elemen data di mana manipulasi data dari elemen-elemen hanya diperbolehkan pada tumpukan teratas dari tumpukan tersebut. Hal ini merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang disebut class in first out atau disebut juga dengan LIFO. Stack berguna untuk bermacam-macam aplikasi seperti pattern recognition dan pengkonversian antar notasi infix, postfix, dan prefix. Dua operasi yang dihubungkan dengan stack adalah operasi push dan pop. Push berarti memasukkan data ke dalam stack yang paling atas, sedangkan pop ada untuk mengambil data atas tumpukan. Sementara top digunakan sebagai penunjuk atau pointer yang selalu menunjuk elemen paling atas. Ilustrasi stack. Untuk memahami bagaimana cara kerja stack, pikirkan bagaimana menambah atau memindahkan sebuah piring dari tumpukan piring. Pikirkan kita akan memberitahu untuk menambah atau memindahkan data hanya pada stack yang paling atas karena jika menggunakan cara lain dapat menyebabkan tumpukan stack akan terjatuh. Ilustrasinya bisa dilihat dari gambar tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Operasi-operasi pada stack. Push atau operasi push adalah operasi dari suatu elemen data pada stack. Pada tumpukan paling atas dan dengan posisi top akan berubah. Top atau operasi paling besar dari stack yang digunakan untuk mengambil elemen terakhir atau top dan kemudian menghapus elemen tersebut sehingga posisi top akan berpindah sebagai contoh, misalkan ada data sebagai berikut 1, 3, 5, 6. Maka data tersebut dapat tersimpan dalam bentuk sebagai berikut. Seperti gambar di bawah ini. Contoh lain adalah ada sekumpulan perintah stack yaitu push nomor 5, push nomor 7, pop, push nomor 3, pop. Jika dijalankan maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Clear digunakan untuk mengosongkan stack. Create stack adalah membuat tumpukan baru S dengan jumlah elemen kosong. Make null yaitu mengosongkan tumpukan S jika ada elemen maka semua elemen dihapus. Is empty adalah operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong. Operasi ini dilakukan dengan memeriksa file top. Jika file top bernilai 0 atau top bernilai -1, maka berarti dalam keadaan empty. Is full yaitu operasi ini untuk memeriksa keadaan stack apakah sudah penuh atau belum. Operasi ini memberikan nilai true 1 jika file top sama dengan file max element. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Firman. Kelebihan dan kekurangan stack.
Kelebihan stack yaitu penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu selama memori masih tersedia, penambahan data bisa terus dilakukan. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran terjadinya stack overflow. Kekurangan stack yaitu setiap sel tidak hanya menyimpan value saja, melainkan juga pointer ke sel berikutnya. Hal ini menyebabkan implementasi stack memakai linked list akan memerlukan memori yang lebih banyak daripada diimplementasikan dengan array. Setiap halaman pada linked list hanya bisa diakses dengan cara sekuensial, sehingga lambat. Slide berikutnya. Ya, berikut adalah contoh-contoh codingan pada stack Java. Penjelasannya, digunakan beberapa metode pada Java stack yang bisa diakses dengan klik seperti push, empty, search, pick, and pop. Metode push digunakan untuk menambahkan elemen pada stack. Metode pick digunakan untuk menghasilkan elemen pada top stack, tetapi tidak meremove. Metode empty digunakan untuk memeriksa kosong atau tidaknya stack, akan bernilai true jika stack kosong dan akan bernilai false jika stack berisi elemen. Metode search digunakan untuk mencari elemen dalam stack. Jika ditemukan akan menghasilkan offset dari top stack, dan sebaliknya jika tidak menemukan elemen akan menghasilkan nilai -1. Dan yang terakhir, metode pop yang digunakan untuk menghasilkan elemen pada top stack dan mengambil atau menghapus remove elemen tersebut. Pada program di atas, praktikkan memasukkan elemen spush Java, spush Dodge, dan spush N. Setelah itu akan digunakan metode spick yang berguna untuk menampilkan elemen yang terakhir dimasukkan atau top, yaitu N. Kemudian praktikkan memasukkan elemen lagi dengan nama spush support, dan selanjutnya digunakan metode spop untuk menghasilkan elemen pada top stack dan mengambil atau menghapus remove elemen tersebut, yaitu elemen support yang posisinya di atas karena elemen tersebut adalah elemen yang terakhir dimasukkan. Kemudian ditambah elemen lagi push yang yang kemudian akan digunakan metode effort untuk mencari elemen Java. Setelah itu akan dilakukan perulangan dengan while untuk mengosongkan tersebut dengan metode stop, dan langkah terakhir digunakan metode empty untuk memeriksa pada stack tersebut kosong atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan sama programnya sebentar ya. Satu contoh ya. Bisa di-share screen contoh dari stacknya.
ini, Bu. Oke, itu kalau untuk stack, satu stack ya? Stack biasa ya. Kalau misalkan saya minta lakukan pop 3 kali gimana? Untuk yang di tower. Jadi harusnya nanti yang keluar adalah AB aja. Sudah, Bu. Oke, thank you. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang tidak tahu? Push itu apa? Pop itu apa? Silakan bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Kelompok 7. Saya dengan Diana 627 ingin bertanya untuk program tag ini implementasinya apa ya dengan dunia Tunjukkan pekerjaan? tadi programnya. Kelompok 7. Nah, jadi itu kan outputannya semua tower dan setelah di pop. Nah, implementasi pada bidang pekerjaan itu seperti apa? Implementasinya untuk bidang pekerjaan itu ya Mbak ya. Nah kalau misalnya kamu bikin sistem informasi, kalau dia butuh tumpukan data misalnya ya data A, B, C, D, E, O, datanya sudah dikirimkan. Berarti kan misalnya ada email itu ya, email, aplikasi email atau aplikasi pendaftaran. Ada yang daftar itu ada 5A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian dia sudah disetor ke BPJS misalnya ya. Berarti kan di store-nya misalkan, oh yang E sudah di store, yang D sudah di store, yang C sudah di store. Berarti yang belum di store tinggal A sama B. Nah kalau misalnya mau di defaultkan, yang mau di store itu adalah item tertentu, misalkan A dulu atau B dulu gitu ya. Berarti kan sistemnya kalau misalnya kamu mau, kalau stack itu kan tumpukan. Kalau yang urutannya misalnya datang A, B, C, D, E, kemudian yang dikeluarkan adalah A dulu, baru B dulu yang pertama, berarti itu namanya QU, antrian. Tapi kalau misalnya yang stack tumpukan data, berarti dia itu tumpukan yang pertama, itu terakhir. Tahu maksudnya Bu Rizky? Jadi untuk implementasinya, semua implementasi struktur data itu pasti dipakai di segala bidang. Nanti mau di websitemu, di aplikasi pembayaran payment gateway, atau mau aplikasi pendaftaran online, atau mau aplikasi antrian rumah sakit, antrian puskesmas, mau dipakai algoritmanya untuk diembenkan ke game, itu juga bisa. Semuanya pakai struktur data. Struktur data itu istilahnya itu pengelolaan data. Bagaimana caranya kamu itu mengatur jalan masuk keluarnya data. Algoritma yang mengatur jalan masuk keluarnya data di aplikasimu. Nah, kalau misalnya kamu contoh ya, misalkan ini ada penggunaan ruangan di hotel gitu ya. Nah, kamu bikin aplikasi pemesanan. Nah, kalau misalnya ada hotel ruangan A, ruangan B, ruangan C, ruangan D, ruangan E. Nah, ruangan E itu dia letaknya agak jauh gitu ya, agak jauh. Ruangan A itu letaknya paling depan sendiri. Nah, kamu maunya itu yang terisi dulu itu adalah yang E, ruangan E dulu. Berarti kan pemesanannya di E. Nah, kamu pakai stack aja. Oh, E sudah ada yang pesan, next. D sudah ada yang pesan, next. C sudah ada yang pesan, next. Baru nanti sisanya tinggal, oh maaf Pak, yang tersisa adalah A dan sama B. Nah, kalau misalnya karena E itu kamu dulukan yang A atau yang B, berarti kan sistemnya pakai QU, antrian. Nah, nanti kalau misalnya A sama B sudah kebeli, kemudian C sama DE karena letaknya jauh gitu ya, kadang pelanggan hotel, oh ada Pak, tapi ruangannya agak ke belakang. Oh ya sudah Pak, saya cari hotel yang lain. Nah, kan bisanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari awal kamu mau pakai, oh sistemnya mau pakai stack gitu, aplikasimu, ya itu implementasinya nanti di situ. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya? Boleh silakan tanya. Bu, saya nggak paham Bu, masih tentang PES Bu, atau tentang POP Bu, atau yang lainnya. Nggak apa-apa, silakan bertanya. Karena nanti kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, nanti gantian saya yang menerangkan. Ada yang mau ditanya? Oke. Tahu ya, paham maksudnya push apa, maksudnya pop itu apa? Itu Bu, tapi intinya belum begitu
paham. Jadi kan tadi masih dijelaskan berupa kalimat gitu agak panjang. Nah, intinya gimana? Intinya kalau misalnya logika struktur data, ini kita itu belajar struktur data itu terkait logika, algoritma, yang mana biasanya ini digunakan nanti dalam seorang programmer untuk mengcoding aplikasi itu. Jadi untuk saat ini kan kamu hanya mempelajari bagaimana kamu caranya ngoding logika kan. Oh, kalau misalnya pakai ini di Java itu ada sistemnya namanya library stack, dan stack itu bisa dipakai push sama pop, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di aplikasi implementasi website, berarti kan kamu ngodingnya pakai PHP atau JavaScript kan? Nah, kamu lihat di JavaScript itu dia pakai stack bisa atau tidak. Kalau tidak, berarti kamu logikanya harus pakai -1. Jadi kalau misalnya ada data masuk, kumpulkan data, masukkan ke array list-nya. Nah, ketika masuk ke array list itu, di list kan semua kan kayak semua tower, di list kan data yang masuk itu. Push kan memasukkan datanya kan, ada push data A, ada push data B, ada push data C, ada push data E, D, ada data E. Nah, kalau di website gimana, Bu? Ya di website berarti kamu bikin website, di websitenya itu kalau misalnya ada orang daftar, misalnya namanya Ardi, kemudian pendaftar kedua namanya Dika gitu ya. Ya, ditulis pasien pertama Ardi, kedua di koma lagi, kemudian apa Dika dan seterusnya. Nah, nanti datanya itu dituliskan ke dalam array atau dimasukkan ke database. Nah, kalau sistem popnya ya yang mau dikurangin itu pop apa gitu. Yang mau dikurangin misalnya dari tumpukan data yang terakhir. Divo kan ya. Nah, itu kamu minuskan misalnya minus data 1 misalkan data array-nya itu 0 sampai 9 lah, diminuskan dari yang total length-nya di min 1 berarti kan dia otomatis maju. Maju. Kemudian di-loop-kan. Nah, itu logikanya untuk di situ. Nah, kalau misalnya di PHP-nya punya library stack ya pakai aja library stack-nya. Kalau enggak ya pakai algoritma. Oh, berarti dia ketika ada data masuk 1, masuk 2, masuk 3, masuk 4. Nah, kalau misalnya pasiennya per hari 700 orang, ya masukkan 1, 2, 3, 4 sampai 700 orang. Kalau misalnya pasiennya yang sudah dilayani, kadang kan pasien pertama, pasien kedua hadir, pasien ketiga nggak hadir, akhirnya pasien keempat. Ya berarti kan yang keluar kan yang beberapa itu toh tertentu. Jadi popnya tertentu, ya kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, karena saya jam 2 ada acara, langsung aja saya share screen ya. Mohon maaf Bu, berarti ini nanti tidak ada post test. Untuk saat ini belum, nanti post testnya jam nyusul. Karena apa? Saya minta kalian pelajari sampai stack dulu. Nanti baru ada post test. Tapi nggak hari ini. Nanti post testnya via GCR aja. Oke, karena kalau misalnya langsung live YouTube, kalian suruh jawab atau enggak, saya kurang tahu karena ada beberapa request datanya lebih banyak Bu habisnya kalau misalnya langsung YouTube live. Karena kalau kedepannya kalau misalnya setelah UTS, kayaknya saya lebih baik pakai YouTube live karena saya nggak perlu upload lagi ya. Kalau misalnya upload lagi, kayaknya data saya yang lebih banyak terkuras seperti itu. Jadi ini langsung saja Bu Rizky terangkan. Jadi stack itu sebenarnya ada stack, ada single stack, ada double stack tuh ya. Ini apa ini? Caranya langsung aja nggak perlu. Jadi pokoknya kalau misalnya stack itu sendiri dia itu sebenarnya subclass dari vektor-vektor. Jadi dia pakai algoritmanya itu last in first out gitu ya. Jadi kalau last in first out standar, jadi semuanya misalkan yang dimasukkan terakhir itu yang dia pertama kali keluar. Jadi kalau misalnya contoh kayak tumpuannya apa sih namanya, bukan Lego, apa ya yang numpuk-numpuk datanya ke atas itu loh, yang kamu ambil satu-satu. Nah, itu kalau misalnya data dia numpuk itu namanya tumpukan, dia numpuk di bawah, kemudian ada tumpukan lagi, kayak orang brek-brekan itu loh, brek-brekan. Oh, ayo, dibreki gitu ya. Nah, tumpukan data pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau dia mau keluar, itu tumpukan yang di awal itu nggak bisa keluar, harus numpuk dulu yang keluarkan dulu yang terakhir, first out. Jadi yang last in
yang terakhir kali masuk dia adalah yang keluar duluan. Itu konsep dari stack sebenarnya. Jadi untuk membuat stack biasanya itu kita hanya mendefine, kemudian konstruktornya itu biasanya pakai default. Konstruktor itu biasanya yang dinamakan konstruktor, dia metodenya itu sama dengan metode apa namanya, metodenya sama lah, misalnya metodenya sama dengan metode kelasnya, dengan nama kelasnya, biasanya konstruktor itu namanya kalau di Java ya. Nah, karena stack itu mencakup semua metode, jadi kita itu bicara algoritma, kita bicara metode. Mbak Ulia, tolong Mbak Ulia, Papa Mbak Ulia, Papa kayaknya ada yang perlu Mbak Ulia, Kak. Nah, jadi kita menambahkan beberapa, menambahkan beberapa miliknya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau istilahnya kalau stack itu kamu goyangkan ke arah bawah gitu ya, stack. Ya, jadi dia itu misalnya yang paling bawah kan dia nggak bisa keluar kalau misalnya ditumpukin sama orang-orang atau teman-temannya, kan keluarnya itu temennya dulu yang di atas keluar, baru keluar lagi. Nah, itu konsepnya stack. Nah, kalau di komputer gitu ya, namanya stack itu yang masuk pertama dia antrian data pertama, masuk kedua bukan antrian ya, tumpukan data pertama. Kemudian masuk data lagi kedua, dia tumpukan data kedua. Nah, kalau mau keluar, yang dikeluarkan adalah yang di pop. Yang keluarkan tuh yang terakhir. Itu algoritmanya di situ. Bu, kalau misalnya seperti itu gimana? Kamu tahu Pac-Man nggak? Pac-Man. Game Pac-Man. Kalau Pac-Man yang terbaru semuanya keluar semua. Nah, kalau Pac-Man yang lama gitu ya, tahu game Pac-Man kan? Yang ada orangnya terus makan am gitu. Tahu kan ya? Tahu Bu. Nah, Yang doang. Nah, itu musuhnya kan ada 4 ya. Kalau mau main struktur data, sering-sering main game lah istilahnya. Nah, itu kalau numpuk yang data yang pertama, dia sudah ada tumpukan data pertama, kedua, ketiga, dan 4. Yang keluar duluan tuh yang terakhir, yang paling ujung. Karena yang paling ujung yang dekat sama jalan keluarnya. Jadi misalnya ini ada Nah, ini misalnya nggak bisa ya. Oh, hitam, salah. Nah, misalnya yang ini itu musuhnya yang pertama. Ini musuhnya yang kedua. Ini musuhnya yang ketiga, kan ada 4 tuh, merah, kuning, hijau. Pac-Man ya, Pac-Man. Nah, musuhnya yang keempat. Tapi karena ini markasnya, gitu ya, markasnya. Yang keluar duluan tuh yang nomor 4. Karena nomor 1 nggak mungkin keluar. Dia bisa keluar kalau nomor 4, 3, 2-nya bisa keluar dulu. Ini 4 keluar, nyari jalan ke labirinnya, nyari yang pemainnya yang mau dimakan siapa. Kemudian kalau dia kalah, ya dia nyari lagi. Tapi kalau misal mati gitu ya, mati terus dia akhirnya masuk lagi ke dalam gitu, gantian. Masuk ke sini, ke dalam sini nih. Nah, tapi kalau misalnya yang ketiga keluar, 4 udah keluar, ketiganya juga keluar juga. Nah, keluar juga yang ketiganya. Nyari lagi pemainnya, siapa yang mau dimakan. Yang kedua juga keluar lagi, siapa yang dimakan. Ya itu bisa pakai stack kayak gitu. Contohnya ini ya. Semoga jelas. Nah, kalau ngodingnya gimana, Bu? Ya ngodingnya sama. Kalau misalnya data tinggal nambah, ya tinggal add itu bisa. Kalau pakai nggak pakai library stack ya. Kalau mau pakai library stack itu biasanya paketnya namanya push sama pop. Push itu untuk data masuk atau .add gitu ya. Pop itu untuk data keluar gitu loh. Pop untuk -1 gitu ya. Itu bisa. Tapi biasanya kalau di stack tetap dia istilahnya pakai push sama pop. Saya lanjutkan. Kalau Bu Rizky terlalu cepat untuk menerangkan, kalian ngomong ya. Kalau empty stack, jadi kalau LIFO, berarti posisinya itu kosong kan. Jadi ruangan datanya itu kosong gitu ya. Ruang database-nya kosong gitu ya. Nah, yang dinamakan top itu yang paling bawah, ini top. Nah, kemudian yang namanya push itu kalau misalnya ada data masuk, di-push-kan. Berarti masukkan data 1. Boleh itu nama pasien, boleh itu angka, atau boleh itu nama dokter yang masuk siapa aja, atau dokter yang cuti siapa aja, silahkan. Atau yang
bagian apa namanya, kalau mahasiswa biasanya data mahasiswa yang keluar kan yang awal masuk FIFO itu biasanya first in first out gitu ya. Kalau yang stack ya itulah contohnya stack tuh. Kemudian data pertama, kemudian data kedua masuk lagi, data ketiga, keempat maka akan dimasukkan. Nah, topnya ada di sini, topnya ada di nomor 2. Kalau misalnya dia datanya ada 4, topnya ada di 4. Gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya di pop 1 kali berarti yang keluar itu data yang terakhir. Di pop 2 kali berarti yang keluar itu data ketiga sama kedua. Nah, topnya itu ada di posisi yang terakhir. Misalnya isinya datanya cuma tinggal 1, ya topnya itu sama dengan 1 gitu. Kalau misalnya 3 ya berarti dia ada di 3. Kayak gitu ya istilahnya. Nah, operasi pada stack itu seperti yang sudah diinformasikan. Kalau is empty itu berarti dia masih posisinya stack-nya kosong gitu ya. Nah, kalau misalnya namanya pick gitu ya, dia untuk mengembalikan tumpukan teratas. Nah, pop berarti menghapus item. Kalau push berarti memasukkan item gitu ya. Kalau search ya ini untuk pencarian elemen lah. Kalau pencarian elemen kalian sudah bisa ya, kemarin sudah di breakdown sama Brisky sendiri ya. Searching gitu ya. Sebenarnya kuisnya itu nanti di PPT saya, tolong dikerjakan. Jadi nanti semuanya mengerjakan apa yang sudah saya paparkan hari ini. Jadi untuk single stack tetap LIFO gitu ya. Nah, contohnya misalkan kalau single stack itu sama seperti kalian yang tadi, yang dicontohkan teman kalian gitu ya. Ketika mau ngoding dan lain sebagainya. Sebentar. Mbak Aulia, bisa minta tolong anterin adik bulu tangkis? Ini kalian mau ngisi modelnya array kayak gini. Integer di array-nya dimasukkan, kemudian panggil stack-nya, kemudian kalian mau masukkan tinggal push i, karena i-nya kan otomatis integer i ini kan, karena dia dideklarasikan i sama dengan integer array, berarti i-nya itu datanya adalah data array ini. Itu boleh, langsung dipushkan, sekali push 1 kali, masuk datanya 4 gitu. Nah ini fungsinya gimana Bu? Ya kalau misalnya kalian punya rumah sakit gitu ya, kemudian per ruangan itu ada ruangan namanya Marwah, namanya Mawar, namanya Melati, namanya apa gitu ya. Nah, tiap Mawar, tiap Melati ataupun tiap lainnya itu punya data pasiennya sendiri-sendiri. Nah, di Mawar, kemudian data yang Melati, data yang Marwah gitu ya. Kemudian kalian mau ngepuskan 1 kali aja, pokoknya datanya tak masukkan. Oke, berarti ruangan 101 pasiennya ini semua gitu. Ya, kamu nge-push-nya misalkan 3 kali ya, push yang I itu Marwah, yang push J itu misalkan Melati, push K itu misalkan dia data yang array ruangan K, ruangan Mawar misalkan ya gitu. Itu bisa. Ulang dikit lagi, Bu. Gimana? Ulangi dikit lagi, Bu. Ada yang belum paham, Bu. Ini ada rumah sakit nih. Ini ruangannya adalah I, di mana datanya itu adalah untuk yang pasien yang berada di ruang Marwah. Nah, misalnya di ruang Marwah itu ada 8 kamar. Kemudian ada juga yang 10 kamar. Itu kamu ibaratkan J. Ya kalau misalnya kamu nggak mau I atau J, terserah. Mau Marwah, mau ini terserah. Ini misalnya Mawar. Terus ini 5. Ini misalnya K. Ini adalah Melati. Nah, misalkan nih, untuk 8 kamar yang terisi pasiennya masih pasien pertama, kedua, ketiga. Ada 4 kamar yang keisi. Yang 10 ada 2 aja, coba kok nggak programnya. Nah, yang ini apa namanya? Keisi 5 kamar. Apa? Itu masker. Kalau pas waktu olahraga itu apa? Maskernya dibikinin aja masih nggak apa-apa. Biar nggak sesek.
Ayo jangan. Nah, nanti mama sana jalan. Itu anu dah. Sebentar ya guys, sebentar ya. Mohon maaf Bu, masih belum di-unmute. Udah di unmute. Jadi kalau misalnya yang tadi dimasukkan adalah integer i gitu ya. Ini datanya itu untuk apa 8 kamar itu kamar 1001, 1002, 1003, 1004 gitu ya. Kemudian yang mawar itu keisi misalnya 1010, 11, 1012 gitu ya. Kemudian yang ini adalah 1000 melati ya. Integer K itu adalah 1031, 32, 33 sampai 35 gitu ya. Nah, ketika kalian puskan, push I, push J, push K gitu. Yang nanti nilai isian stacknya nanti berurutan. Dari I dulu, baru setelah itu diisi J, setelah itu diisi K. Misalnya gitu. Misalnya ini aja agak-agak lah. Aja 4 kamar. Aja 8 kamar. Jadi misalkan isiannya yang ini adalah 4 kamar, ini 2 kamar, kemudian ini 5 kamar. Kalau 4 marwahnya penuh, diisikan ke mawar. Kalau diisi kamar penuh, diisikan ke melati. Misalkan seperti itu juga bisa. Kalian buatkan sistem model array atau yang push satu-satu data itu bisa. Tapi kalau misalnya mau dipuskan per array, itu juga bisa. Nah, misalkan kalau seperti ini ya. Kan kalau misalnya mau dengan pertama itu, kemudian kalau misalnya mau array kan, ya udah. Running ono. Aduh, running sih. Nah, ini kan keluarnya stuck. Ini ya nilainya stuck ya. Stuck yang pertama ini. Nah, kalau misalnya kalian memutuskan semuanya, ya kalian boleh nyoba gitu loh. Aduh.
Jadi kalau misalnya mau nambahkan gitu ya. Nah, ini akhirnya itu jadinya nanti stack 2, stack 2, stack 3, stack. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini nanti jadinya malah bukan, kalau stack kan satu, misalnya satu ya. Nah, kalau misalnya mau 2 atau 3, jadi ngepusnya tuh 1 I sendiri, J sendiri, kamar sendiri, K sendiri, itu sendiri. Jadi modelnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk yang stack. Kalau yang tadi kalau misalnya hanya sebatas ini saja datanya, gitu ya. Masukkan data array 1. Nah, ini berarti dia masukkan stack-nya hanya satu stack aja. Nah, hanya masukkan satu stack aja. Dan nanti kalau misalnya dia di pop, maka yang 104 hilang, 103 hilang, dan seterusnya. Bisa Bu, 103, 104. Kalau misalnya kamu mau nge-push tuh ya. Ya. Nge-pop. Nah, kalau mau nge-pop, berarti kan stack yang tampak salah step. Sorry. Jadi kan akan berhilang satu kan. Yang paling akhir, last in, first out. Jadi yang paling akhir, akibatnya kalau misalnya dia di pop satu kali, maka yang sistemnya karena LIFO, last in, first out, maka otomatis yang keluar yang terakhir. Nah, kalau model yang tadi, integer AR2, AR3, nah itu berarti kayak misalkan contohnya dia ada double stack ke atas tuh ya, datanya lebih banyak. Nah, kalau misalnya mau di satu-satu ya bisa bukan di stack ya. Ya bisa dipopkan masing-masing datanya gitu loh. Kalau kamu tadi kan push-nya kan nggak usah pakai kayak gini tuh ya, nggak usah kamu pakai code perulangan gitu buat ngisikan datanya. Tapi kan kamu langsung melakukan seperti ini toh. st.push gitu kan ya. Nah, push-nya misalnya mau ambil data lagi gitu ya. Kamu masukkan sendiri. Kalau misalnya mau pakai string, kalau misalnya mau 1, mau 100 gitu ya. Nah, kalau kamu pushkan sendiri datanya, berarti kan dia akan bertambah. Nah, dia hanya akan mendeklarasikan stacknya 100. Karena saya tidak mendeklarasikan array ini kan, walaupun ini ada array. Bisa difahami? Ini kalau misalnya versi 1.1, ngepushkan 1.1. Nah, 102, 101. Sama aja kan? Berarti ini datanya 3. Tapi kalau misalnya kamu mau modelkan pakai array, ya modelnya seperti ini, itu juga bisa. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Kalau yang tadi temanmu menginformasikannya pakai ini, kita pakai perulangan. Bisa seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, itu tugasnya, itu isiannya seperti itu gitu ya.
Nanti contoh kedua, misalkan kamu melakukan push integernya itu berdasarkan integer apa, misalnya integer yang tadi A mau dipuskan seperti apa, itu bisa kalian pakai seperti ini. Pakai pop, pakai integer, misalnya deklarasikan integer A-nya seperti apa, kemudian kalian lakukan popnya, kemudian stack-nya berapa, itu bisa pakai kayak gitu. Nah, ini contohnya misalkan kalian inputkan sendiri ya, ST1, 11, 22, 33, 44, kemudian kalian mau pop 4 kali, ya berarti nanti hilang semua itu juga bisa. Kalau 4 kali berarti yang nanti pop pertama dia ngilangin 44, pop yang kedua dia ngilangin 33, pop yang ketiga dia ngilangin 22, terakhir ngilangin yang 11. Nah, itu nanti kalian coba sendiri. Hasil learning-nya pasti seperti ini. Kemudian saya minta kalian nanti untuk kuisnya tolong dikerjakan penugasan dari yang PPT yang ini gitu ya. Buat program stack sendiri buat seluruh mahasiswa ya yang ikut mata kuliah struktur data. Nilainya 100, 200, 300, 400, 500. Prosesnya minta Briski harus terlihat push sama popnya. Berarti kalian nanti ngodingnya modelnya kayak gini. Dimana misalnya popnya 1, berarti nanti kelihatan popnya seperti ini. Oh, stacknya hilang 11, pushnya lagi nambah 22, stacknya hilang nambah 11, 22. Kemudian kalau misalnya diisi di push 33, maju 33. Kalian coba programnya yang tadi di PPT Bu Rizky, saya tahu hasilnya kalau 100, 200, 300, 400, 500 tinggal kalian pushkan aja kan masuk, popkan aja juga 5 kali hilang gitu ya. Tapi prosesnya kan tidak terlihat. Nah, karena Bu Rizky di situ ada PPT terkait untuk prosesnya, kalian juga harus bisa melakukan prosesnya seperti itu. Udah ada contohnya di atas. Statusnya harus seperti ini, cek data kosong. Nah, ini program yang keempat, contoh untuk status stack-nya, kemudian kalau misalnya kalian pushkan status dan lain sebagainya, ini ada contohnya nih. Dan saya lanjutkan. Oh, ini nanti saya hapus saja. Nah, nanti kalian buat sendiri ya. Kemudian untuk yang kelas double stack gitu ya. Nah, ada yang namanya double stack. Kelas double stack di mana? Di Java. Kalau misalnya kalian kenal yang namanya package Java, itu ada yang namanya import Java utils .io apa? Ada yang .stack gitu ya. .util stack gitu ya. Nah, double stack itu ada di dalamnya Java util stack di bawahnya. Nah, stack sendiri di bawahnya vektor. Vektor sendiri bagian Java abstract list gitu ya. Dan di bawahnya di atasnya abstract list itu adalah masuk ke abstract collection baru ke Java Lang object gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian pakai stack library stack yang ada di Java, biasanya Briski nambahkan import Java utils.stack gitu ya. Kalau misalnya kalian mau lihat, nanti dulu aja. Jadi biasanya kan ada kelas yang misalnya kayak kemarin scanner gitu ya, kan Briski juga nambahkan ya import Java-nya ya, import library-nya. Nah itu seperti itu. Nah kalau double stack yang 1, 2 tadi sudah saya contohkan ya, kalau misalnya stack 1, stack 2, stack 3 itu udah Briski contohkan yang kayak tadi. Nah kalau misalnya contoh misalkan nampilkan stack yang pertama adalah 10, 20, stack yang kedua adalah aku biru gitu ya. Nah kalian bisa menggunakan program seperti ini. Ini program yang lainnya. Kalau yang tadi pakai array, yang ini inputkan manual. Yang kayak push satu-satu gitu ya. Nah ini kalau yang ini model push untuk stack yang integer, yang atas ini. Yang ini. Nah kalau yang ini untuk string. Coba kalian lihat dan pahami. Bedanya di mana? Kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Kalau misalnya belum mengerti, bilang. Itu
tulisan. Apa? Berupa tulisan. Apa? Kalau integer itu kan 100, 200. Bu. Kalau yang string itu kan pakai aku sama biru. Bu. Apa bedanya? Selain tipe datanya satu integer, satunya string. Ini loh, ada tanda petik kan ya? Kalau string selalu datanya itu ada tanda petiknya. Itu string. Bisa difahami ya? Mau aku, mau biru, dan lain sebagainya. Bu. Nah, oke. Ya, Saya Bu. lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa buat tugas yang pertama, tugas yang tahu push sama popnya itu di stack yang pertama, gitu ya. Kak, Bu, saya mau pakai array. Oh iya, silakan. Bu, saya mau pakai apa namanya manual yang biasa, push sama pop. Boleh, mau yang pakai string atau yang lainnya boleh, silakan. Nah, tapi yang saya minta nanti kalian membuatnya itu ada 4 stack, gitu ya. Stack 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian nanti lakukan pop satu kali pada stack kedua dan stack ketiga, gitu ya. Nanti kalau kalian lakukan pop gitu, maksudnya pop pada stack kedua ini V, W, X, Y, Z gitu ya, dan stack ketiga gitu ya 51, 52, 53, 54, di mana nanti stack 2-nya hanya jadi VW aja, kemudian stack 3-nya hanya jadi ini. Berarti melakukan apa pop berapa kali untuk yang di stack 2? 3. Ya, kalau yang di stack 3? 1 kali, Bu. 1 kali. Bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kemudian saya minta kalian melakukan searching. Kemarin sudah belajar searching kan? Sedikit lupa. Mungkin nanti bisa tanya ke teman-teman. Ya udah. Oke. Kuisnya tetap mengerjakan ini supaya yang lainnya itu juga belajar stack, juga belajar searching, belajar array. Masuk semua kan? Materinya ada array, ada stack, ada apa namanya search gitu ya. Kalau sorting ini udah di sort sih sebenarnya, udah sort otomatis. Kalau sorting kan gampang sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau belajar sort ya tambahkan sort. Tapi saya di sini cuma mintanya sort sama lakukan stack, pop sama pada stack. Nah hasilnya nanti seperti ini. Bu nanti di akhir dikasih tahu caranya enggak? Iya, saya kasih tahu caranya. Saya kasih tahu contohnya. Tapi kalian jawab dulu. Soalnya saya. Gampang ya? Insya Allah Yang gampang. bingung silakan angkat tangan. Resen. Ada yang masih bingung, silakan resen. Rizky bisa lihat. Dan saya juga nggak nyalain kok kalau nggak bisa. Sama-sama belajar. Nggak ada yang resen berarti bisa semua. Amin. Oke, saya lanjutkan. Hasilnya. Iya. Mungkin kan kalau beberapa anak itu belum ada laptop. Nah, ini nanti bisa di-coding di tab ya, Bu ya? Bisa. Semuanya bisa di-coding di tab. Pakai tab yang pakai IDE online itu loh, streaming. Ya, yang kemarin linknya Ibu kirim itu toh, Bu? Iya, betul-betul yang kemarin linknya. Ngerjakan bareng satu kelas, kalian Zoom sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Yang saya minta kalian mengerjakan. Masalahnya itu kerjasama satu kelasnya itu agak susah, Bu. Oh ya udah kalau misalnya kerja sama satu kelas agak susah, ya kamu misalnya mau ngerjakan bareng sama siapa ya silakan nggak apa-apa, sama yang teman-teman punya laptop.
Juga dijadwalkan. Kalau misalnya tetap nggak punya laptop, ya pakai tab aja, usah pakai tab. Kalau misalnya mepet memang tabnya nggak bisa jalan, langsung WA Bu Rizky aja ya. Tapi saya nggak mau ngodingin, kalian yang ngodingin. Saya lihat kalian. Loh iya nggak apa-apa, kamu share kan hasil tabmu itu, Bu kok error ya di sini. Ya share kan, sharing ke Bu Rizky, tanya. Cuma membenahi berarti Bu. Saya nggak membenahi, saya cuma bantu aja. Astagfirullahaladzim. Misalkan, Bu saya ngoding ini kok salah, ya nanti tak lihatkan. Tapi tidak akan saya jawab. Karena kuis kan ini. Saya mau ngelatih kalian aja, gitu aja. Oke guys, oke. Deal. Kan saya sudah menginformasikan caranya kalau tidak punya laptop. Saya kasih tahu informasi IDE yang bisa. Nah, kalian coba dulu. Kalau misalnya error, screenshot kalian kirim ke saya, Bu, saya masih error. Oke, nanti kita solusikan sama-sama. Yang penting mengerjakan. Lanjut. Bu, nanti minta PPT-nya ya Bu. Oh iya, saya share. Nanti PPT saya share. Recording ini saya share gitu ya. Kalau misalnya tadi sempat kelihat beberapa programnya, monggo dipakai silakan. Tapi nggak saya hapus kok yang tadi itu. Masih ada. Nih contohnya satu, contoh yang kedua. Nih kan masih ada kan? Ya, tinggal kalian mau nyoba. Kemudian soal yang ini ya bersih ngasih agak mikir sedikit. Yang ini sudah saya berikan kalau misalnya itu adalah berupa integer sama stringnya. Kemudian yang ini agak mikir 2 kali gitu ya. Enggak banyak, 2 kali. Kan tadi kan stack 1, stack 2 sudah. 2 kali berarti kan stack yang 3 ini juga data, stack yang 4 juga data. Kalau yang ini kamu pakai tipe datanya apa berarti? Integer kan? Hello? Iya Bu. Iya, integer. Iya, Bu. Kalau yang ini pakai String. String, Bu. bisa, String, pakai char bisa. Kalau yang ini integer. integer mana? Float atau double? Oke, oh double. double. Ya kan? Double. Ya, pakai double. Nah, kalau yang ini String. nah, string. Berarti kan String. masukkan materinya. Yang Ada masuk tipe data ke juga, gampang. ada array juga, ada apa? Ada penjabaran ini kan? Kemudian ada stack, ada search. Sudah selesai. Oke, dilanjutkan sama Bu Rizky. Nah, ini kalau double stack itu bisa seperti ini. Ini ada double stack, rumus double stack ya. Nah, top yang pertama itu kalau kosong empty stack gitu ya. Top yang pertama itu dia meliskan tumpukannya itu dari sini, kalau yang top kedua itu dari sini. Nah, kalau pengisiannya misalkan ada diisikan data 5, 2, 3, dia akan masukkan topnya itu yang di sebelah sini satu, yang top yang kedua kadang menganggap isiannya itu karena top 2 itu dianggap dari sini ya. Berarti ini yang pertama, yang kedua. Berarti dia yang terakhir itu ngisi di sini. Nah, itu kalau double stack. Nah, ini modelnya two stack istilahnya ya, two stack. Nah, kalau two stack, ini kalian mendeklarasikan size-nya dulu. Size itu kayak length-nya ya, length array-nya itu ya. Kemudian mengidentifikasikan top pertama sama top kedua. Kalau double stack seperti itu. Nah, top pertama, top kedua. Nah, kemudian kalian misalkan mau melakukan push 1, push 2, berarti kan kalau push 1 misalnya yang top 1 kalian lihat gambar ini ya. Kalau misalnya Bu Rizky ngisi data yang pertama push 5, berarti kan datanya masuk ke sini 5. Kalau misalnya push 3, berarti datanya masuk ke mana? Ini kan array. Array-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih.
Berarti 5 posisinya di mana, 3 posisinya di mana? Saya ngomong stack pertama. Yang di top 1. Jadi posisinya 5 di sini, 3 di sini kan? Iya, Bu. Yakin? Nah, saya mulai mengacaukan kalian ini soalnya. Atau 5 yang di sini, 3 yang di sini. Lima dulu kayaknya, Bu. Oke, benar. Berarti yang salah ini ya. Karena ini 5, karena 3 kan dia kan push, tetap ngisi data. Mau ngisi lagi 4, mau ngisi lagi misalnya 6. Berarti datanya tetap gini. Topnya tetap jalan seperti ini. Top satunya di sini. Bisa paham? Iya, paham, Bu. Paham. Nah, sekarang saya bicara top 2. Kalau yang top 2 gitu ya, itu pertama datanya dikasih 3, data yang kedua dikasih 2 gitu ya. Kalau misalnya saya pushkan gitu ya, 10 itu di mana gambarannya? Apakah ini 2, 3, 10 atau seperti apa? Atau 10, 2, 3 atau gimana? Atau 10, 3, 2. Saya mau nambahkan di top 2 itu push 10. 2, 3, 10. 10, 2, 3. Oke. Berarti 10, 2, 3. Topnya nanti berada di sini. Sudah paham? Konsepnya dulu untuk double stack. Kalau yang tadi stacknya agak banyak tapi masih belum double stack. Kalau double stack tuh ada rilisnya, kemudian masuknya dari kanan kiri. Lupa Prisky. Yang lainnya apa? Paham apa tidak ya? Jadi nanti di sini ada top 2. Begitu. Bisa difahami ya? Oke, bisa Bu. Nah. Nah, cara programnya tadi, itu berarti kalian pertama deklarasikan class to stack-nya dulu. Kemudian kalian atur size array-nya, length array-nya itu mau berapa. Kemudian deklarasikan top 1 sama top 2-nya, kemudian masukkan nilai array-nya. Kemudian dari sini itu kalian misalkan mau nge-push yang pertama, berarti top 1 sama top 2 diisikan datanya. Jadi nanti kalau misalnya sudah isikan, untuk yang push pertama, untuk yang push yang dari sisi elemen untuk yang top 1. Nah, array top 1. Kalau misalnya yang push 2, itu berarti array untuk yang top 2 gitu ya. Sama popnya juga kalian deklarasikan. Nah, isiannya pop itu kayak gini algoritmanya. Jadi kayak kalau misalnya pop kan ngurangin ya. Kalau push itu kan nambah. Bisa misalnya array 1 gitu ya, array 1. Berarti kalau mau nambah itu kan array 1.add itu juga bisa. Ya kan? Kemudian kalau mau nambahkan data misalnya itu
plus itu juga bisa. Tapi kalau misalnya dia mau ngurangin ya tinggal min gitu aja. Berarti kan ngurangi satu datanya. Maksudnya satu datanya itu ini loh kotak R ini loh. Ini kan kotak R toh. Kalau misalnya dia nilainya 0, kalau plus kan dia pindah ke tempat 1. Kalau misalnya plus lagi pindah ke 2. Kalau misalnya min berarti kan dikurangi 1, letaknya di sini gitu. Maksudnya seperti itu. Kotak ini loh, kotak R, kotak ruangan R ini. Nah, itu fungsinya buat itu. Jadi kalau misalnya dia push yang pertama, dia ngisi di top 1 gitu ya. Dia akan mengambil yang di bagian top 1. Kemudian kalau misalnya dia di push yang kedua, berarti dia sebelah sisi kanan ya, kanan sama kiri ya. Kanan gitu ya. Dan dia akan berkurang karena dia push kan, ngurangin belakang. Nah, kalau misalnya dari top sana, ngurangin yang sisi sini. Nah, itu kalau yang top 1-nya plus, yang push 2-nya itu min. Begitu sebaliknya. Kalau top 1-nya seperti ini, itu juga dia kalau misalnya top 1-nya lebih besar daripada 0, gitu ya, nilainya misalnya di min, itu juga bisa. Nah, ini top 2-nya di plus, untuk pop yang kedua, itu juga bisa. Bu, top 1, top 2-nya itu yang bagian mana? Nanti kalian kalau melihat top 1 sama top 2, penjabarannya seperti ini. Diingat letak-letaknya, posisi-posisinya. Saya tuh misalkan kalian sudah deklarasikan metodenya, ini kan namanya metode ini, kalau di Java namanya metode. Nah, ini harusnya itu perkuliahan pengenalan Java dulu yang kelas, objek, metode, konstruktor. Nah, cuma kita mau nggak mau harus dicokoi sama yang namanya struktur data, ya udah kita pelajari struktur data. Baru nanti PBO itu setelah semester 3 kalau nggak salah. Kalian semester 2 kan ya? Bener ya? Iya, Bu. Iya, benar, Bu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kalian mau bikin pengetesan untuk double stack-nya gitu ya. Nah, seperti biasa PSVM dulu. PSVM itu inti dari program yang kamu buat itu mau seperti apa. Nah, itu kalian mau nge-push satu-satu bisa, mau pop sendiri bisa. Nah, yang di double stack, kenapa saya deklarasikan seperti ini? Kan kalau yang di stack yang awal itu kan kita manggil aja kan, manggil push sama manggil pop aja. Tapi dalamnya algoritmanya kan kalian nggak paham. Nah, sekarang dijabarin kalau misalnya pop itu seperti apa. Kalau misalnya kalian, Bu, saya nggak mau top 2, Bu. Saya mau pakai top 1. Ya udah, berarti kamu integer top 1 ini, kemudian cari yang push 1, kemudian pop 1 untuk code-nya. Tanpa pakai yang namanya stack-nya Java ya, stack library-nya Java. Tuh, kalau yang ini kan kalian nggak pakai library-nya Java, tapi kalian buat metode sendiri untuk function push sama pop-nya, dimana nanti untuk stack-nya itu kelihatan, misalnya mau push 5, push 1, push 2, itu kelihatan di sini. Kalau misalnya kalian mau cuma ngelihat elemen dari pop 1, ya kalian ngodingnya pop 1 aja kalau mau nyoba. Nah, hasil running dari program yang tadi, itu dia nanti ngelihat jadi pop elemen dari stack 1 misalnya 11, pop elemen dari stack 2 40 gitu ya. Nah, ini yang terlist seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ya, push yang pertama ngisi 5, kemudian ngisi 2 itu 10 sama 15. Berarti anggapannya ada data gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Terus pertama 5, satunya 11, setelah itu 10, 19, kemudian 7. Ini enggak ada.
Kemudian di pop elemen yang satu, berarti ini keluar, 11-nya keluar, kemudian dimasukkan 40, berarti 40. Berarti untuk yang awal itu datanya cuma 5 ya, masuk. Jadi yang pertama nah, pertama deklarasikan start, di mana TS-nya itu array-nya 5. Kelihatan? Ini loh, deklarasi isinya 5. Berarti kan 0, 1, 2, 4. Nah, push pertama 5. Ini yang top 1. Ini yang top 2. Nah, kalau push 1 5, berarti dia ngisinya di sini kan? Di array 0 kan? Ya enggak? Iya, Bu. Oke. Yang push 2 10. 10 di array berapa? 4, Bu. 4, Bu. Nah, 10. Yang push 2 15. Berarti di 3 kan? Iya. Yang lainnya paham nggak ini? Nah, kemudian lanjut push 1 11. Berarti di mana? 1. Oke, 1. Kemudian push yang kedua 7. Di mana? 2. 2. Oke. Kemudian lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Nah, ternyata di-out-kan di pop 1 sekali. Ya kan? Ini tadi 5 isinya. Salah, sorry. Maaf kalau tulisannya berisi jelek. Nah, karena isinya adalah 5, 11, 7, 15, 10 gitu ya. Nah, karena dipopkan 1 kali, berarti kan hilang 1 kan untuk data top 1 kan? Iya, Bu. Nah, berarti isinya tinggal 5, 0, 7, 15, sama 10. Seperti ini. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, kemudian dipuskan 2, 40. Berarti dia ngisi di mana? Yang kosong itu, Bu. Di sini, dipopkan 40. Iya, Bu. Dipuskan 40. Iya. Nah, benar seperti ini. Nah, kemudian pop 2-nya dihilangkan 1. Yang hilang yang mana? Empat 40. 40. Nah, berarti nanti harusnya displaynya adalah 5, 7, 15, 10 ya. Nah, nanti kalian coba apakah 40 ini hilang ataukah nanti seperti ini, seperti yang terakhir datanya. Nah, itu. Setelah popnya hilang 40, apakah masih muncul ataukah tetap muncul seperti ini? Oke? Clear ya? Selesai, udah pembahasan saya. Ini untuk yang QU, kalau QU nggak usah deh, nanti aja. Nah, nanti sampai di sini aja materinya terkait stack sama double stack. PPT-nya nanti saya kirimkan ke grup, recordingnya juga saya kirimkan ke grup, tolong dicoba. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti dikirimnya dikumpulkannya itu nanti apa, Bu? Sebelum hari Minggu ya. Dikirimkannya tetap di GCR. Iya, maksudnya berupa apa, Bu?
Kalian mau di dalam bentuk Word atau PDF boleh. Loh, kan nanti itu ngodingnya di Java atau Bu? Iya, di Java. Tinggal di copy terus ditaruh di Word gitu. Boleh. Nah, mudah kalian. Iya, Kalau Bu. misal langsung di screenshot gak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, asalkan saya kelihatan. Sama hasilnya ya. Ya tolong tunjukkan hasilnya juga lah, di screenshot hasilnya. Kalau hanya programnya aja, tinggal ngopi dari temennya kan bisa. Kalau misalnya screenshot kan saya ngeliat kalian ngerjakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap. Bersih ya. Kita ketemu UTS ya. UTS-nya paling sekitar ini aja. Nanti itu UTS-nya itu berupa Google Form atau mengerjakan kuis kayak gini, Bu? Google Form. Jadi ada di Google Form. Kemudian nanti kalau misalnya ada program, kemudian minta upload ya, uploadkan screenshot-nya, PDF-nya atau doc-nya. Kalau misalnya tetap pilihan ganda ya pilihan ganda, kalau misalnya isian ya isilah gitu loh. Kalau misalnya suruh upload ya upload lah. Oke? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti ini, Bu. Hmm? Ini kuis dikumpulkan sebelum hari Minggu. Terus nanti ada UTS sebelum minggu ini juga. Nah, UTS-nya kan sesuai jadwal. Nanti kan ada jadwal dari Kaprodi kan? Jadwal UTS kapan? Kalau misalnya harinya adalah hari Rabu sesuai jadwal kita, ya maka kita ujiannya hari Rabu jam 9. Yang tes minggu-minggu ini itu loh, Bu. Yang tadi itu loh, Bu. Ya kuis kan? Kuisnya Iya. kalian ngoding itu tadi loh. Bikin stack, searching, pakai array. Terakhir hari Minggu. Ya, hari Minggu. Karena kan banyak dari kalian yang punya tab saja. Kalau misalnya saya jatahkan kuis malam ini jam 12 malam mau? Nggak apa-apa? Tidak, tidak, Bu. Bu. Tidak, Bu. Jangan Bu, otak saya mulai Jangan, panas Bu. Bu. Perlu diskusi masih, Bu. Iya, Otak saya mulai diskusi lemot kan Bu. dengan teman-teman kan? Iya, Bu. Ya udah, berarti tawaran saya sampai Minggu diterima. Oh sangat Bu, sangat diterima Bu. Iya, Bu. Oke, kalau Oh, UTS cepet, Bu. tidak ya. Kalau UTS langsung hari itu ya. Oh begini, kalau UTS itu berarti bareng sama Lebaran Bu. Ya sesuai yang tadi. Kalau misalnya untuk UTS, Bu Rizky manut jadwalnya Kaprodi. Jadi misalkan dari Kaprodi ngasih jadwal kita di hari Rabu, misalkan minggu depan setelah Lebaran, maka jadwalnya berarti 2 minggu lagi. Kalau misalkan jadwalnya adalah hari Jumat minggu depan, ya maka kita ujiannya Jumat minggu depan. Yang penting kalian siap. Caranya siap, saya ngasih kalian kuis mengerjakan tugas dari saya ini tadi, ngoding. Ngodingnya agak sedikit mikir lah, maksud saya seperti itu. Dari tipe data, dari array-nya, kemudian dari searching-nya gitu ya, searching data gitu ya. Bisa difahami. Kalau misalnya kalian mampu untuk kuisnya hari ini selesai ya nggak apa-apa. Tidak, Bu. Tidak Bu, tidak untuk hari ini Bu. Tidak, Bu. Panas Bu. Latihan dulu kan? Ya sudah, kuis ini buat Iya, Bu. kalian latihan memang. Ya, saya minta seluruh kelas mengerjakan ya, seluruh mahasiswa di kelas ini mengerjakan ya. Jadi bukan hanya kelompok 7. Siap Bu, siap. Kelompok Iya, 6. Sama itu Bu, berarti kira-kira ada libur Lebaran apa enggak Bu? Ada lah, ada. Tetap Alhamdulillah ya Allah. ada libur Lebaran, insya Allah ada. Tanggal merah. Kecuali kalian minta Bu Rizky ngajarnya tanggal merah juga nggak apa-apa. Saya juga nggak mudik. Upayanya refreshing Bu. Ya udah mau istirahat kan, mau apa setidaknya sama tetangga atau temannya sebelah rumah gitu kan ya. Lebarannya maksud saya. Atau enggak lebaran, mau lebaran online? Boleh. Udah itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak gitu ya.
tolong belajar. Dan sekali lagi saya informasikan, bisa tidak bisa, tolong dicoba. Tetap mengumpulkan tugas, jangan sampai 0. Karena kita ini sudah tidak ketemu, ketemunya jarak jauh, posisi kadang Rizky yang sibuk, atau kalau enggak kalian yang sibuk gitu ya. Ya. Nah, jadi di sela-sela kita bisa ketemu, ataupun tidak ketemu, saya masih bisa di WA, silakan tanya. Jadi kalau nggak bisa, daripada tidak mengerjakan, tolong bertanya. Dan itu saja saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.